kabarnya hari ini? Dahsyat, menakjubkan, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya minta salah satu siswa atau satu kelas untuk memulai kita dalam doa. Silakan. Tema sebelum melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Yesus, tolong jangan menginginkan Tuhan agar hidupnya dia memberitahu kepadamu akan mulai dari ini. Yesus meninggalkan kenyataan. Terima kasih Desi yang membawa kita dengan doa. Semoga diawali dengan doa, pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir semua. Tepuk tangan dulu. Oke, kita tandai tingkat kehadiran ya. Oke, sebelum kita mulai kita SB dulu. Silakan berdiri semua. Langsung kita detik dari 1, detik dari 2. Tahu dong? 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Ikuti semua. 1, 2, 3. Siap belajar. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Siap. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum masuk materi kita pada hari ini, apakah ada yang masih ingat materi kita yang lalu? Masih? Apa? Coba. Materi kita yang lalu apa? Apa? Berpikir, profesional. Berpikir profesional itu apa, teman? Berpikir profesional itu apa, teman? Profesional adalah pendekatan atau pemecahan masalah dengan menerapkan teknik dengan konsep ilmu komputer untuk merumuskan dan mengekspresi solusi secara efektif. Mengerjakan sebuah masalah. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini adalah apa ini? Pembelajaran coding, kecerdasan artifisial atau disingkat dengan Oke, tujuan pembelajaran kita di sini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian etika dan metodologi, khususnya kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi dan tidak etis. Yang ketiga apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada
ada yang sudah pernah menggunakan AI? Pernah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Security. Bagi yang pernah apa? ChatGPT, ada YouTube, Google, apa lagi? Cici itu aplikasi Cici ya? Ya. Nah di situ kalian kan sudah pernah menggunakan yang namanya AI. Nah, apakah ada dampaknya atau berbahayanya pada saat kita menggunakan yang namanya AI? Ada. Kira-kira dampak apa yang bisa timbul di situ kalau kita menggunakan AI? Dampaknya apa? Kalau menggunakan lagi digunakan untuk hal negatif seperti membuat deepfake atau Deepfake. Coba ulang lagi, berbahayanya apa? Kalau digunakan untuk hal-hal negatif seperti membuat berita hoax. Misalnya berita hoax itu yang di daerah sini atau di SMP 3 Mambolo. Sebenarnya di SMP 3 Mambolo itu tidak terjadi banjir. Nah, berita yang disampaikan di luar sana bahwa SMP 3 Mambolo itu terjadi namanya banjir. Apakah itu beritanya hoax atau benar atau asli? Berita hoax. Yang berikut, misalnya di SMP 3 Mambolo ini terjadi yang namanya banjir. Di luar sana menyampaikan bahwa di SMP 3 benar terjadinya banjir. Apakah itu beritanya hoax atau nyata? Karena benar-benar terjadi banjir di SMP 3 Mambolo. Oke, di sini pembelajaran kita di sini ada yang namanya risiko dan risiko cara kita penggunaan AI. Ya, cara penggunaan ada berbahayanya dan ada yang tidak berbahaya, ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi kita sekarang yang menggunakan AI atau yang sudah punya HP, yang punya laptop, tolong digunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampaikan berita yang tidak benar. Tolong sampaikan berita yang nyata. Bisa toh? Bisa. Oke. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini adalah cara penggunaan AI. Saya mempunyai sebuah video atau ilustrasi video. Ya, cara penggunaan AI itu yang seperti apa? Silakan dicermati dengan sebaik-baiknya.
telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga untuk otonom, dan dari perkembangan bahasa hingga keamanan. Terima kasih kolaborator, dan sampai jumpa. Oke, dari ilustrasi video tadi, cara penggunaan AI dengan di bijaksana, ya atau dengan baik? Benar. Nah, dari ilustrasi video tadi, kira-kira pelajaran apa yang kita ambil di situ? Apa? Yang bisa kalian dapat dari video tadi, cara penggunaan AI dengan benar. Contohnya tadi yang Google bukan Translate, ya Google Translate. Misalnya sekarang kita bukan orang-orang Inggris tapi ada yang namanya bahasa Inggris toh. Kita pakai bahasa Inggris, kita masukkan di Google Translate, itu diubah ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya meja apa? Table. Tapi kalau kita mau ubah ke dalam Google Translate tadi itu ke bahasa Indonesia menjadi meja. Itu cara penggunaan AI dengan benar. Nah, sekarang yang saya mau tanya, pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari video tadi, cara penggunaan AI? Kira-kira? AI sudah sangat bebas dan membantu aktivitas sehari-hari. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant atau Google asistensi. atau chatbot yang memudahkan kita dalam mencari informasi dengan jadwal dan lainnya. Ada lagi? Yang kedua, pentingnya memahami dan mencoba teknologi AI agar tidak ketinggalan perkembangan teknologi dan bisa memanfaatkan AI untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Apa? AI dalam hiburan AI. dalam hiburan dan kreativitas. Contohnya AI yang membantu membuat musik, menjadi foto, atau bahkan menghasilkan konten video secara otomatis. Oke, coba makan yang ketiga. AI dalam hiburan dan dapat membuat yang namanya apa tadi? Musik, apa lagi? Mengedit foto. Sekarang kan kalau musik, sekarang kan kita walaupun kita bukan penyanyinya, terus kita tidak tahu cipta lagu dan lain sebagainya, karena sekarang sudah zamannya AI, bisa kita buat lagu sederhana. Contohnya kemarin kita setuju, kita pakai aplikasi apa kemarin? Suno. Itu membantu kita membuat lagu. Kita masukkan di ChatGPT, dia punya lirik. Misalnya hari ulang tahun sekolah, nanti muncul liriknya, kita copy pindahkan di Suno. Jadi nanti Suno itu yang memperbaiki dia punya lirik. Jadilah sebuah lagu. Tanpa kita harus paham kata-kata. Bisa? Oke, lanjut. Di sini ada etika dan risiko kecerdasan artifisial. Ada risikonya kita menggunakan AI, ada etikanya juga kita menggunakan AI. Nah, di sini ada pengertian etika AI. Etika AI itu yang bagaimana? Prinsip moral yang digunakan Untuk memastikan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial tidak merugikan manusia dan lingkungan.
moral. Prinsip moral yang digunakan untuk memastikan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial tidak merugikan manusia dan lingkungan. Oke, yang berikut. Di sini ada risiko kecerdasan artifisial. Risiko kecerdasan artifisial di sini ada 3. Yang pertama ada kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Yang kedua ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang keempat ada pelanggaran privasi atau data. Dan yang keempat ada ketergantungan pada mesin. Yang pertama di situ kehilangan pekerjaan. Yang kedua ada penyebaran informasi atau palsu. Yang saya bilang tadi yang pertama, misal di SMP 3 padahal tidak terjadi sesuatu disampaikan ke luar sana bahwa di SMP 3 terjadi yang sesuatu yang tidak yang benar atau tidak benar. Terus yang ketiga pelanggaran privasi. Contohnya pelanggaran privasi. Misalnya saya punya barang ini, atau saya punya buku ini, atau saya punya data. Ya, mereka punya HP semua toh? Punya HP. Pasti ada salah satu atau 2 orang yang kita privasi untuk tidak ketahui kita punya data, atau kita punya bisa kita mau status di muat status, kita muat status. Misal di situ ada kata-kata yang menyinggung orang lain, atau ada orang yang kita tidak suka, kita muat itu status. Misalnya si Barto muat status, oh saya tidak suka si guru ini. Misalnya saya yang tidak disukai, tidak disukai oleh Barto. Tapi Barto privasi saya, agar saya tidak bisa baca statusnya si Barto. Nanti saya akan diberitahu oleh orang lain. Nah di sini yang ketiga, yang keempat itu ketergantungan pada mesin. Ketergantungan. Segala sesuatu apa yang kita mau buat, kita harus tergantung pada mesin. Sebenarnya tidak toh? Kita tidak tergantung pada mesin. Misalnya kalau kita mau cuci sesuatu, kan kita tidak harus tergantung pada mesin toh. Kita tanya, oh cara memasak yang ini seperti apa? Tidak toh? Kita tidak tergantung pada namanya mesin. Oke. Di sini ada etika. Misalnya ini, di sini ada etika. Kalau kita gunakan yang namanya AI dan risikonya apa, penyebabnya apa. Ya, yang pertama di situ ada penggunaan AI, etis dan tidak etisnya, alasannya apa. Ya, oke. Yang pertama di situ ada AI membantu orang tunanetra. AI etis atau tidak etis? Etis. Alasannya kenapa? Membantu sesama. Membantu sesama tunanetra, orang yang tidak bisa. Ya. Minta bantuan kepada orang lain untuk membantu. Bisa kita kerja, kita punya tugas, minta bantuan kepada orang lain. Ya, itu etis. Artinya membantu sesama. Yang kedua, ada menggunakan AI untuk
sini ada yang pernah buat akun palsu? Tidak Ada. Jangan sekali-sekali membuat akun palsu. Nama aslinya si Berto. Akun palsunya adalah si Okta. Ya toh? Etis atau tidak etis? Tidak etis. Tapi sesungguhnya dia siapa tadi? Berto. Kenapa alasannya apa itu tadi? Orang lain. Misalnya menyatakan sesuatu kepada si Abu. Aslinya Berto ganteng, aslinya Berto itu jelek. Tapi karena buat akun palsu, fotonya dibuat menjadi ganteng. Jadi si Abu akan tertarik. Giliran ketemu aslinya, adalah si Berto jelek. Ya toh? Itu kita menipu seseorang. Yang berikut, menggunakan AI dengan deteksi penyakit. Etis atau tidak etis? Etis. Alasannya apa? Menyelamatkan nyawa orang. Contohnya apa? Nah, di rumah sakit itu apa? Mendeteksi apa? Jantung, apalagi paru, ginjal dan lain sebagainya. Etis atau tidak etis? Etis. Yang berikut, AI yang mengambil data pengguna tanpa seizin tuannya. Etis atau tidak etis? Tidak etis. Misalnya, ini adalah barang saya. Ini adalah barang saya. Saya simpan di meja. Maka datanglah si Densi atau Utari, ambil yang miliknya saya tadi. Ini apa tadi? Miliknya saya. Tanpa seizinnya saya, si Densi atau Utari langsung ambil. Apakah itu yang termasuk etis atau tidak etis? Tidak etis. Alasannya karena apa? Bisa? Itu adalah risikonya kalau kita menggunakan yang namanya ada etika penggunanya. Jadi tidak sembarang kita menggunakan yang namanya Oke, sekarang silakan duduk dalam bentuk kelompok. Sudah kelompok ini? Sudah. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3. Sudah? Sudah. Ini saya bagikan ke KPD-nya, akan bekerja. Untuk kelompok 1 di situ ada etika dan risiko kecerdasan artifisial. Di situ apa yang maksudnya etika, risikonya apa, dan lain sebagainya. Kalau kelompok 3 di sini ada kelompok 1 di sini ada etika yang baru tadi kita lihat. Di situ ada etika, tidak etis dan alasannya. Oke, silakan bekerja.
Saya kasih hapus dulu nih. Silakan. Silakan. Silakan tulis nama kelompoknya. Diskusikan info.
Kita perhatikan sini. Tepuk 1, ulang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2, 4, 5. Siap belajar.
Sudah. Bisa. Sudah. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Oke, bisa? 10. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, saya acak ya untuk presentasi di depannya dari kelompok tiga. Ayo, dari kelompok 3 maju semua. Kelompok 3. Yang lain silakan perhatikan di depan. Supaya dengar apa yang disampaikan dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Waktu sebelumnya ada pada dirimu. Ayo kali sudah. Saudara, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Utari, nama saya Margareta, nama saya Eli, Nama saya Rika. Nama saya Eze. Sudah, saya langsung membaca. Yang pertama, etika dalam penggunaan AI yaitu aturan moral yang mengatur bagaimana AI digunakan agar tidak merugikan manusia. Yang kedua, dua risiko dari penggunaan AI yaitu kehilangan pekerjaan dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, AI untuk menyebabkan defect termasuk etis, yaitu tidak etis karena defect bisa digunakan untuk menipu dan menyebabkan informasi palsu. Yang keempat, mengapa penting memahami etika dalam penggunaan AI? Karena tanpa etika, AI bisa disalahgunakan dan membahayakan masyarakat. Yang kelima, dalam penggunaan AI yang membantu manusia dari suatu yang merugikan, itu membantu
AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Yang kedua, merugikan. AI dipakai untuk membuat akun palsu di media sosial. Sekian dari kami. Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Nanti kekurang untuk kelompok 3. Kelompok saya presentasi hari ini. Oke. Kelompok 1 silakan. Nama satu dong. Nanti saja. Silakan kelompok 1 yang kelompok 3 dan kelompok 2 tolong dengar, perhatikan firman apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 1. Kami akan memberitakan hasil diskusikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Nama saya Graciela. Nama saya Eki. Nama saya Berto. Nama saya Dwi. Untuk itu kami akan membacakan hasil diskusikan. Contoh penggunaan AI. Yang 1. Keras. AI dalam mobil tanpa sopir, yaitu etis karena meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Nomor 2, AI membuat wajah palsu seseorang, yaitu tidak etis karena bisa digunakan untuk menipu. Nomor 3, AI menganalisis data kesehatan pasien, yaitu etis karena membantu pengobatan lebih cepat. Nomor 4, AI digunakan untuk iklan yang memanipulasi, yaitu tidak etis karena mengalahkan keinginan orang saja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya waktu dan kesempatan. Silakan. Ada yang bertanya kok dari kelompok 3 dan 2. Keras saya sebut nama. Baik, kami dari kelompok 2 masih dimulai pertanyaan kami, yaitu saya Desi ingin bertanya bahwa ada yang kata etis dan tidak etis dalam penjelasan kelompok 1, dan saya ingin bertanya bahwa AI membuat wajah asli seseorang. Menurut kelompok 2 etis atau kelompok 1 etis atau tidak etis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu etis karena agar tidak bisa menipu orang lain. Teman dari kelompok 2. Sekian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Dari kelompok 1 tadi kan tentang etika dan resiko. Yang sudah bagus semua. Dan pasal mempresentasikan hasil diskusinya tentang etika. Terus yang kelompok 3 tadi tentang apa di situ? Apa yang dimaksud dengan etika dan resikonya juga. Nah, di sini etika dan resiko pada penggunaan AI. Sudah dong? Sudah. Misalnya saya membuat wajah palsu seseorang, itu kan tidak termasuk tidak etis. Kalau kita sudah menipu orang lain, ya. Terus yang kedua di situ ada AI digunakan untuk iklan yang manipulasi atau tidak etis, alasannya mengarah ke pilihan orang tanpa sadar. Ya. Terus yang terakhir di situ ada AI menganalisis data kesehatan atau pasien. Etis atau tidak etis di situ? Adalah etis, membantu
ketiga adalah apa tadi? Ketika ada aturan moral yang mengatur bagaimana AI digunakan agar tidak merugikan manusia. Etika dan moral. Ketika kita menggunakan yang namanya AI agar tidak merugikan orang lain atau sesama. Oke, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apakah ada yang bisa menentukan pembelajaran kita dari pertama sampai dengan hari ini? Kira-kira siapa? Tadi. Indeks akan menentukan materi kita hari ini. AI adalah teknologi yang bermanfaat, tetapi harus digunakan secara etis dan bijak agar tidak menimbulkan risiko seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan, atau merugikan manusia. Sekian dari saya. Ini tentang tertarik. Di situ ada cara penggunaan AI tidak merugikan orang lain. Ada lagi? Tidak ada lagi. Di situ etika dan risiko. Kita masih belajar sama-sama. Dan kalau sampai di rumah, kalau belajar lagi, supaya kita lebih paham cara penggunaan yang namanya AI. Oke, dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang, bagaimana menurut kalian materi kita atau penyampaian saya, apakah menarik atau tidak? Menarik. Betul ini? Betul, Pak. Benar? Benar. Jujur. Jujur, benar? Menarik. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya mau tes. Saya bagikan asesmen. Ya, untuk dengarkan tolong dikerja. Masing-masing harus kerja. Masing-masing harus kerja. Untuk mengevaluasi materi kita dari pertama sampai dengan sekarang, apakah betul-betul paham atau tidak? Silakan kerja. Silakan baca dong. Apa dampaknya atau apa yang dimaksud dengan ketika penggunaan AI? Ada kan bisa
atau tidak? Tentang tunanetra yang tadi. Yang etika dan risiko. Ini. Yang tunanetra. Etis atau tidak? Bisa kedua, situ AI untuk mengenali suara pengguna. Yang ketiga ada AI untuk membuat konten deepfake atau palsu. AI untuk mengelola data pasien dari rumah sakit. Sudah diketahui dari presentasi, betul. Kalian sudah? Silakan tunggu. Silakan tunggu. Oke, dari sekian ini ada yang benar semua, seperti apa yang disampaikan dari pertama sampai dari yang terakhir, sangat bagus. Saya kasih ini semua 100. Oke, materi kita yang akan datang yaitu tentang kecerdasan artifisial. Itu materi kita yang akan datang. Ya, kemarin kan kita sudah belajar yang namanya berpikir komputasial. Nah, sekarang kita belajar tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Materi yang akan datang kecerdasan artifisial. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya minta satu mungkin kita dalam doa. Terima kasih.
Allah telah menggunakan video sekarang sementara halangan di tangan kita terima. Terima kasih Tuhan, hidup kami hari ini kami percayakan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Julia. Ada semakin pula kita berkegiatan hari ini. Selamat siang. Siap.